إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan yang saya muliakan, kita masih berada di Kitabul Haid dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita akan memasuki bab ke-7. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-Hayd. Babun taqdi al-hayd al-manasik kullaha illa at-tawaf bil-bayt. Wa qala Ibrahim la ba'sa an taqra'u al-ayah wa lam yara Ibnu Abbas bil-qira'ati lil-junubi ba'san wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi. Wa qalat Ummu Atiyah كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أبو نعيم هو فضل ابن دكين عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المديني. قال الحافظ صدوق فقيه. وقال ابن معين ثقة صدوق فقيه. وقال ابن معين ثقة صدوق ليس به بأس. وقال النسائي ثقة. وقال مرة ليس به بأس. وقال من siapa؟ مرة. مرة. مرة ليس به بأس. وقال أبو زرعة عبد العزيز أفقه من الدار وردي أوسع حديثا منه. وقال العجل وابن النمير ثقة. Al-Imam rahimahullah ta'ala pada bab ke-7 memberikan judul bab taqdil haidu al-manasika kullaha illa at-tawaf bil bait. Bab penjelasan tentang hukum wanita haid dan dikiaskan dengan nifas dan orang junub menunaikan seluruh manasikul hajj, tata cara pelaksanaan ibadah haji
kecuali tawaf di Bait Ka'bah. Kemudian Imam membawakan beberapa al-athar dan beberapa hadis muallaq yang sebagiannya dimausulkan, yakni hadis muallaq tersebut, beberapa hadis muallaq tersebut di kitab sahih beliau. Al-athar yang pertama, waqala Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa an taqra' al-ayah. Tidak mengapa engkau membaca ayat. Ini di Ibrahim An-Nakhai. Ini tidak ada halangan bagi orang yang junub dan wanita haid untuk membaca ayat atau ayat-ayat Al-Quran. Maksud Al-Imam di dalam bab ini dengan hadis-hadis yang beliau bawakan, sebagiannya muallaq dan sejumlah athar, beliau ingin menjelaskan sesuai dengan mazhab pendapat beliau bahawa tidak ada halangan, yakni tidak mengapa, tidak terlarang, tidak berdosa bagi wanita haid dan nifas serta orang junub membaca Al-Quran. Itu maksud dari bab ketujuh yang diberikan oleh Al-Imam. Sebagian ulama mengatakan bahawa maksud beliau ingin menjelaskan bahawa mereka wanita haid dan wanita nifas serta orang yang janabah junub, tidak ada halangan bagi mereka untuk mengerjakan peribadatan kecuali yang dilarang oleh agama, yakni lebih luas. Al-Hafidh mempersempit dengan sebagian ulama bahawa tujuan beliau adalah untuk memberikan penjelasan dan keterangan dan menegakkan mazhab atau pendapat beliau bersama para ulama yang beliau sebut di sini, bahawa tidak ada halangan, tidak berdosa, tidak mengapa bagi wanita haid dan nifas serta orang yang junub membaca Al-Quran, membaca dengan hafalannya, membaca dengan mushaf, dan kita telah membahas bahawa tidak terlarang bagi wanita haid dan nifas serta orang junub memegang mushaf berdasarkan keumuman dalil innal mu'min atau innal muslim la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin dan orang muslim itu tidak najis. Ini tegas sekali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Apalagi kalau kita melihat sababul wurudil hadis, sebab-sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kejadiannya sudah kita bahas di
Kitabul Ghusli, yaitu kejadian pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyingkir dan merasa tidak suci untuk duduk bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ia pergi secara diam-diam, kemudian mandi, lalu datang. Ditanya, "Kemana engkau hai Abu Hurairah?" Lalu diterangkan. Maka Nabi SAW menjawab apa? Subhanallah. Heran. Subhanallah akan kelakuan Abu Hurairah. Lalu dijelaskan, innal mu'min la yanjus. Jadi Abu Hurairah berjunub. Dia merasa tidak suci. Dijelaskanlah, innal mu'min, dalam salah satu naskah atau riwayat, innal muslima la yanjus. Orang muslim itu tidak najis. Walaupun ia berjanabah. Demikian juga, walaupun ia sedang haid, sedang nifas, tidak najis. Yang najis adalah darah haid dan darah nifas. Itu mengenai memegang mushaf. Kemudian mengenai membaca. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam. Ini judul babnya. Bab taqdil haidu al-manasika kullaha. Wanita haid menunaikan dan dihubungkan dengan nifas dan orang junub seluruh manasik haji, pelaksanaan ibadah haji, illa tawaf bil bait, kecuali tawaf di atau mengelilingi, memutari Ka'bah, Baitullahil Haram. Salah satu perbuatan orang yang sedang berhaji adalah zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Zikir di dalam Islam apabila disebut artinya luas. Salah satu yang masuk ke dalam zikir apa? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Karena Al-Quran salah satu namanya adalah Az-Zikru. Al-Quran mempunyai 4 nama yang menjadi pokok asas. Namanya Al-Quran. Pertama, namanya Al-Kitab. Kedua, namanya Al-Furqan. Ketiga, namanya Az-Zikru. Masing-masing terdapat ayatnya di dalam Al-Quran. Az-Zikru salah satu nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra apa? Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi tidak akan bisa siapapun untuk mengubah Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Dari Taurat, Zabur, dan Injil. Telah terjadi perubahan besar-besaran. Sebagaimana dikabarkan Rabbul Alamin di dalam kitabnya berulang kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka, yakni orang-orang Yahudi, telah melakukan tahrif, perubahan. Mereka mengubahnya. Yuharrifunal kalima. Mereka melakukan tahrif terhadap perkataan, yakni firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Dihilangkanlah lafaznya, diubahlah lafaznya itu. Yakni secara lafaz atau makna. Tahrif. Adapun kitabullah
Salah satu namanya al-zikru. Karena itu ketika disebut al-zikru dan salah satu peribadatan haji yang sangat tinggi adalah al-zikru dalam arti luas. Zikir dengan lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan la haula wa la quwata illa billah. Ini 3 macam zikir yang menjadi asas ketuaannya para zikir. Zikir-zikir yang lain. Karena itu seorang tawaf, misalnya, dia karena tidak ditentukan bacaannya oleh Nabi SAW. Apa bacaan tawaf pada putaran pertama, kedua, sampai ke-7. Tidak ada diajarkan. Kecuali ketika melewati antara rukun Yamani dan rukun Aswad, Hajar Aswad, maka disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu selebihnya apa yang kita baca? Diserahkan kepada kita. Baca zikir seperti tadi atau zikir yang lain. Berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran, dari hadis, atau doa yang boleh kita pilih sendiri, kita atur sendiri untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan boleh juga tilawatul Quran dengan tidak mengeraskan suara, dengan hafalan misalnya, baca. Berarti membaca Al-Quran adalah salah satu peribadatan di dalam manasikul hajj. Ini cerdasnya, jadi kecerdasan tingkat tinggi para imam ini, di antaranya Imam Al-Bukhari, menjelaskan dengan judul seperti ini. Taqdil haidu al-manasika kullaha. Wanita haid menunaikan, melaksanakan seluruh manasik haji. Melaksanakan manasik haji seluruhnya. Kecuali tawaf bil bait. Termasuk di dalamnya Al-Quran. Dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam dan hadis-hadis lainnya. Juga Al-Athar. Mari kita lihat ini sebagian dari Athar Ibrahim An-Nakhai Al-Hafidh menjelaskan siapa yang memausulkannya. Walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ini dalil yang kedua. Ibnu Abbas menganggap tidak mengapa, tidak berdosa, tidak terlarang qiraah atau tilawah, membaca Al-Quran lil junub, bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub. Ya. Ini Athar Ibnu Abbas dijelaskan oleh Al-Hafidh, dimausulkan oleh Ibnul Mundhir dengan lafaz Inna ibn Abbasin kana yaqra'u wirdahu, wiridnya, wa huwa junubun, padahal beliau sedang junub. Yani kita masing-masing tentu mempunyai wirid. Wirid itu kebiasaan yang diucapkan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir lisan dan hati, dengan tafakkur, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Seperti
zikir di waktu pagi dan petang. Tidak ada halangan bagi Ibnu Abbas, karena di antara zikir di waktu pagi dan petang adalah bacaan Al-Quran. Ya, untuk membaca. Karena itu dibawakan oleh Al-Imam, walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junub ba'san. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Al-Imam membawakan hadis mu'allaq. Beliau tidak memausulkannya, menyambung sanadnya di kitab sahihnya. Tetapi hadis ini disambung sanadnya oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Di kitab sahihnya. Ya. Yaitu apa? Dari Aisyah, dia mengatakan, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Ini lafaznya umum. Yang masuk ke dalam zikir adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran. Kemudian ala kulli ahyanihi, dalam segala keadaan beliau bersifat umum. Tidak ada pengecualian. Termasuk di dalamnya ketika janabah. Jadi berdalil dengan keterangan Aisyah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebiasaan beliau biasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan beliau. Ini hadis sahih. Riwayat Al-Imam Muslim. Al-Hafiz mengatakan, wal hadithul madhkur wasalahu Muslim min hadis Aisyah. Hadis yang tersebut adalah telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah, dari hadis Aisyah. Dalil yang ketiga. Dalil yang keempat juga bersifat umum. Wa qalat Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, Kunna nu'maru ay yakhrija atau ay yakhruja. Ay yakhruja al-huyyadu. Kami diperintah, yang memerintah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan wanita-wanita haid, agar wanita-wanita haid itu keluar ke tanah lapang pada hari raya Fitri dan Adha. Bukan untuk salat. Untuk apa? Fayukabbirna bitakbirihim. Mereka bertakbir bersama mereka, yakni agar mereka bertakbir dengan takbir mereka. Kan bertakbir kita pada pagi hari raya. Wa yad'una, dan berdoa. Dijelaskan oleh ulama, lafaz doa bersifat umum. Termasuk di dalamnya adalah tilawatul Quran. Ya. Ini hadis Ummu Atiyah. Al-Hafiz mengatakan, wa amma hadithu Ummi Atiyah fawasalahu al-muallifu fil 'idain. Telah dimausulkan oleh muallif, penulis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, di kitab Salatul Aidain nanti. Ya, nanti dimausulkan oleh beliau. Berarti hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dalil yang kelima,
Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, akhbarani Abu Sufyan. Abu Sufyan mengabarkan kepadaku, anna Hiraqla da'a bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'ahu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana dan seterusnya, ya. Ini hadis telah dimausulkan oleh Al-Imam di bagian muqaddimah kitab Sahih Bukhari, Bad'ul Wahyi, yaitu hadis ke berapa? Ke-7 atau ke-8. Sudah dimausulkan. Lihat cara berdalilnya para imam ini. Mereka berdalil untuk membolehkan bagi wanita haid dan nifas serta orang junub membaca Al-Quran. Tidak ada halangan bagi mereka dengan kejadian ini. Nabi SAW menulis surat kepada siapa? Kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Yang di dalam surat itu terdapat ayat Al-Quran dan dibacakan. Dan dipegang, dibacakan di situ. Dan kita tahu bahwa orang-orang kufar tidak selamat dari janabah. Kalau kepada orang kufar saja boleh memegang ayat, bagaimana dengan orang muslim? Kalau kepada orang kufar saja membaca ayat, bagaimana dengan muslim? Tentu lebih dibolehkan lagi. Di situ kata, fa'idha fihi, kata Ibnu Abbas, bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran. Kemudian, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin, juga ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran. Ya. Kali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Wa qala Atha an Jabir. Berkata Atha dari Jabir, hadat Aisyatu fanasakatil manasika kullaha ghairat tawafi bil baiti wala tusalli. Jabir memberitahukan kepada Atha bin Abi Rabah, Aisyah haid saat menunaikan ibadah haji. Lalu ia mengerjakan manasikul hajj semuanya, kullaha, ghaira selain tawaf di Ka'bah, dan beliau tidak salat. Hadis dari Atha Jabir ini adalah bagian dari hadis mausul, bersambung sanadnya oleh musannif, penulis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari fi Kitabil Ahkam, di bagian kitab ahkam dari kitab Sahih Bukhari, di akhir, di ujung Sahih Bukhari. Kitab ahkam itu di akhir-akhir Sahih Bukhari. Itu dimausulkan. Berarti jumlah hadis yang dimausulkan oleh Al-Imam di kitab beliau, yaitu hadis Ummu Atiyah, hadis Ibnu Abbas tentang kisah Heraklius, dan hadis Jabir menceritakan Aisyah haid ketika menunaikan ibadah haji, dan beliau melaksanakan seluruh pelaksanaan manasikul hajj, termasuk tentunya qiraatul Quran, tilawatul Quran. Dan beliau tidak salat. Ya. Kemudian waqala al-Hakam, berkata al-Hakam al-Faqih al-Kufi, al-Hakam bin Utaibah kalau tidak salah. Asalnya dimausulkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di kitabnya Al-Ja'diyat min riwayatihi an Ali bin al-Ja'd an Syu'bah anhu.
Ini kitab Al-Ja'diyat karena riwayat dari Ali bin Ja'ad. Ya, yang meriwayatkan dari Ali bin Ja'ad adalah Al-Baghawi. Ya, saya memiliki kitabnya 1 jilid di rumah saya, perpustakaan saya. Al-Hakam mengatakan, inni la azbahu wa ana junubun. Aku menyembelih hewan dalam keadaan junub, dan itu membaca bismillah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Dan janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah di dalam menyembelihnya. Ya, ini asar, ada asar Ibrahim, ya, ada asar dari Ibnu Abbas, 3 buah asar dari, dan yang ketiga Al-Hakam. Berarti dalilnya di sini pertama asar dari Ibrahim An-Nakhai, kedua asar dari Ibnu Abbas, ketiga hadis mausul, hadis muallaq yang dimausulkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, ini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Yang keempat, hadis mausul, hadis muallaq yang dimausulkan oleh Al-Imam di kitabnya ini. Nanti di bagian kitab Salatul Aidain, salat 2 hari raya. Ya, ini yang ke-4. Ya. Yang kelima itu kisah Heraklius, surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, dan ini telah dibawakan hadisnya di awal kitab, di awal-awal kitab Sahih Bukhari. Yang ke-6 yaitu hadis Jabir, nanti akan dimausulkan, disambung sanadnya oleh Al-Imam di bagian Kitabul Ahkam. Dan terakhir adalah perkataan seorang al-faqih, yaitu Al-Hakam bin Utaibah, sebagai asar yang ke-7. Kemudian dalil yang ke-8, beliau membawakan hadis Aisyah dengan sanadnya sampai kepada an Aisyah qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajj. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak menyebut kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Falamma ji'na sarif tamistu, maka tatkala kami sampai di suatu tempat yang bernama Sarif, beberapa mil dari Makkah, ya, aku haid. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku sedang aku menangis. Faqala, beliau bertanya, ma yubkiki? Apa yang menyebabkanmu menangis? Qultu, lawadittu wallahi anni lam ahujjal 'am. Jawabku, sungguh aku ingin demi Allah bahwa aku tidak berhaji saja pada tahun ini. Aku ingin kalau aku tidak menunaikan ibadah haji saja pada tahun ini. Qala, beliau bersabda, la'allaki nafisti, barangkali engkau sedang haid. Qultu, jawabku, na'am, iya, aku sedang haid. Qala, beliau bersabda, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Maka sesungguhnya yang demikian itu, haid itu, syai'un, sesuatu
yang Allah telah tentukan, takdirkan atas anak-anak perempuan Adam. Maka faf'ali, kerjakanlah ma yaf'alul hajju. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Ini bersifat umum. Termasuk cara menunaikan, salah satu cara di dalam manasikul hajj, bahkan yang sering dilakukan adalah az-zikru, zikir atau doa dalam arti yang luas dan berjalan sesuai uruf, termasuk yang terbesar setinggi-tinggi zikir adalah tilawatul Quran. Tidak ada, saya kira, orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah dan dia bisa membaca Al-Quran yang tidak membaca Al-Quran. Apalagi di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan ketika sedang sa'i, ketika sedang tawaf, karena setinggi dan seutama-utama zikir adalah tilawatul Quran. Oleh karena itu, Jibril alaihi salam setiap bulan Ramadan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mendirasahkan Al-Quran. Ya. Ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri. Selain engkau tidak boleh tawaf di rumah ini, Ka'bah, hingga engkau suci, sampai engkau suci, bersih dari haid dan kau mandi, itu maksudnya. Ya. Kemudian Al-Hafidh menjelaskan bahwa sebagian ulama tidak membolehkannya. Beliau mengatakan wastadalla al-jumhur 'ala al-mal'i bi hadits Ali. Jumhur atau umumnya ulama berdalil melarang wanita haid dan nifas serta orang junub membaca Al-Quran berdasarkan hadis Ali. Diterangkan bahwa Rasulullah SAW la yahjubuhu, tidak ada yang menghalangi beliau anil Qur'ani, dari membaca Al-Quran, sesuatu pun tidak ada yang menghalangi beliau. Laisal janabah, selain janabah. Dari sini para imam mengeluarkan hukum bahwa ketika janabah Nabi SAW tidak membaca Al-Quran. Dengan sendirinya membaca Al-Quran terlarang bagi orang yang junub. Karena Nabi SAW tidak membacanya. Kemudian Al-Hafiz mengatakan, rawahu ashabus sunan. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan. Wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibn Hibban. At-Tirmidzi dan Ibn Hibban mensahihkan. Tetapi wa dha'afa ba'dhum ba'dha ruwatihi, saya kira ini. Ya. Di situ apa ditulis? Ruwatihi atau riwayatihi? Ruwatihi saya kira. Ini ada kesalahan cetak. Ruwatihi. Itu dia. Di sini salah ini. Suhail ada pulpen? Ruwatihi, enggak mungkin riwayatihi. Ruwatihi. Sebagian imam
melemahkan sebagian rawinya, itu dia. Kemudian Al-Hafiz menyimpulkan wal haq, yang benar, annahu min qabilil hasan yasluhu lil hujjah. Hadis ini masuk ke dalam hasan hadisnya dan bisa dijadikan hujjah. Jadi beliau pertama berbicara tentang sah apa tidak hadis ini. Ulama ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Kemudian beliau menyimpulkan pendapatnya. Yang benar, yakni menurut saya, hadis ini masuk ke dalam martabat derajat hasan. Bisa dipakai sebagai hujjah. Sekarang bagaimana cara pengambilan dalilnya? Beliau baru tidak sebagaimana sebagian ulama. Karena itu dapat dibantah. Jadi beliau mengatakan, lakin kila fil istidlali bihi nazar. Dikatakan, yakni dibantah, berdalil dengan hadis ini untuk melarang wanita haid dan nifas serta orang junub, nazar, perlu diteliti. Mengapa? Dijelaskan, karena semata-mata perbuatan Nabi tidak menunjukkan haramnya. Fala yadullu ala tahrimi ma'adahu. Semata-mata perbuatan Nabi tidak menunjukkan akan haramnya. Bahkan bisa jadi Nabi SAW ingin mengambil yang lebih utama. Yang lebih utama, yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan wudu. Dari sini kita mengetahui bahwa dalil yang dijadikan menurut Al-Hafiz ini jumhur katanya, kebanyakan ulama. Ya enggak apa-apa. Tapi kita tidak diperintah mengikuti jumhur, kita diperintah mengikuti dalil. Bahwa ini hadis sesah-sah hadis menurutnya. Karena hadis yang lain, ya, wa amma hadis Ibnu Umar marfu'an, kata beliau. Adapun hadis Ibnu Umar marfu', la taqra'il haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun juga dari ayat Al-Quran. Fa dha'ifun. Maka hadis ini dhaif. Min jami'i turukihi, dari seluruh jalannya. Saya jelaskan di kitab saya ini. Berarti satu-satunya hadis yang dapat dijadikan dalil adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak ada halangan bagi beliau untuk membaca ayat Al-Quran selain janabah. Dibicarakan sah tidaknya hadis ini. Menurut Al-Hafidh hasan, menurut yang lain dhaif. Nanti akan saya bahas. Setelah sah, maka dia bisa dijadikan hujjah. Begitu para ulama. Apabila hadis itu tidak sah, maka tidak akan dijadikan hujjah. Seperti hadis Ibnu Umar tidak dijadikan hujjah oleh ulama, oleh Al-Hafidh ini. Karena seluruh jalannya lemah. Dan itu biasa yang beredar di masyarakat. Bahwa dibacakanlah hadis Nabi SAW bersabda, wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun juga, walaupun satu ayat. Beredar hadis itu dengan cepatnya, dengan lisan dan tulisan. Tetapi hadis itu dhaif dan sebagiannya maudhu. Oleh karena itu Al-Hafidh Hafidhud Dunya, ahli hadis besar, mengatakan, dan dia tegak dengan keadilan. Yang dhaif dikatakan dhaif sama dia. Yang berselisih dikatakan berselisih. Ulama ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi menurut saya hasan bisa dijadikan hujjah. Begitu. Adil, tegak. Tidak menyembunyikan ilmu. Maka beliau menjelaskan dari seluruh jalannya hadis tadi dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah yang sering dibacakan oleh sebagian manusia
untuk melarang wanita haid dan nifas dan orang junub membaca Al-Quran. Dhaif kalau itu. Kalau dia bawakan hadis Ali masih mending. Tetapi apakah hadis Ali itu menunjukkan haramnya bagi perempuan haid dan nifas serta orang junub? Dijawab oleh Al-Hafiz, tidak menunjukkan secara mutlak. Mengapa? Karena sesuai dengan kaidah usul, semata-mata perbuatan Nabi tanpa qaul tidak menunjukkan akan haramnya yang selainnya. Paham ya? Saya menulis kitab sudah lama sekali dengan judul 3 hukum perempuan haid dan junub. Itu pembahasan bagaimana hukum bagi mereka wanita haid dan nifas serta orang yang junub memegang Al-Quran. Pertama. Yang kedua, bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi mereka. Yang ketiga, bagaimana mereka tinggal atau diam di masjid. 3 permasalahan ini beredar di kalangan para ulama. Masalah-masalah yang diperselisihkan. Untuk yang pertama saya telah menjelaskannya. Untuk yang kedua, ini saya sedikit membacakannya setelah melihat keterangan Al-Hafidh. Hukum membaca Al-Quran bagi orang junub, wanita haid dan nifas. Sebagian ulama yakni berdalil yang tidak membolehkan atau mengharamkan membaca Al-Quran bagi orang junub, wanita haid dan nifas. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil pertama, hadis Ibnu Umar yang dikatakan Al-Hafidh seluruh jalannya dhaif. Dan memang dhaif. Sini saya bawakan. La taqra'il haidu wal junubu. Wa fi riwayatin la yaqra'il junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan orang junub membaca sedikit pun juga dari ayat Al-Quran. Dalam riwayat lain, janganlah orang junub dan wanita haid membaca sedikit pun juga dari ayat Al-Quran. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan seterusnya. Tetapi hadis ini lemah karena ia dari riwayat Ismail bin Ayyash. Apabila dia meriwayatkan hadis dari penduduk Hijaz dan Irak, maka hadisnya lemah. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari penduduk negerinya Syam, hadisnya sahih. Kok bisa begitu? Kitab hadis para perawi itu punya kitab, catat. Haddatsana fulan, dia catat. Tapi itu di majelis tahdits, dia catat. Ismail mencatat hadis-hadis yang ia terima dari para rawi dari negeri Hijaz dan Irak. Hijaz itu sekarang Saudi Arabia dan sekitarnya, Mekah dan Madinah. Irak, Baghdad, Kufa, Wasit, Basra, itu daerah Irak. Dia catat. Dia juga mencatat, ada kitabnya, hadis-hadis yang ia dengar dari penduduk negerinya Syam. Sekarang meliputi Syria, Yordania, Palestina, ya, Libanon, ada kawasan negeri-negeri Syam luas sekali. Luas sekali. Dia catat. Ada 2 kitab dia.
Kitab hadis dia dari riwayat penduduk negerinya, kitab hadis dia dari selain penduduk negerinya. Nah, kitab hadis dia dari selain penduduk negerinya hilang. Dan dia meriwayatkan hadis dengan hafalannya. Terjadilah kegoncangan. Itu dia. Diteliti sedemikian rupa oleh ahli hadis. Saya jangan main-main dengan hadis. Cermat sekali. Sehingga dikatakan belum pernah dalam penelitian sejarah historis yang demikian ketat dan cermat dan sangat teliti sekali. Lebih daripada ilmu hadis. Gak ada ilmu seperti itu. Itu induknya ilmu dalam Islam. Ya. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan Ismail bin Ayyas ini saya bawakan munkarul hadis apabila dia meriwayatkan dari penduduk Hijaz dan Irak. Sedangkan hadis ini Ismail meriwayatkannya dari penduduk Irak, dari orang Irak. Yaitu siapa? Musa bin Uqbah. Saya jelaskan di sini ya. Antum yang punya kitabnya tentu bisa membacanya. Kemudian ada jalan lain juga dhaif, persis seperti yang dikatakan Al-Hafidh. Seluruh jalannya dhaif dari hadis Ibnu Umar. Kemudian hadis yang lain yaitu hadis Jabir bukan hanya dhaif tapi maudhu, palsu. Lafaznya hampir sama. La yaqra'ul haidu wala nufasa'u wa fi riwayatin al-junub min al-Qur'an syai'an wa fi riwayatin syai'an min al-Qur'an. Tidak boleh bagi perempuan yang haid dan nifas, dalam riwayat lain orang yang junub membaca ayat Al-Qur'an sedikit pun juga, dalam riwayat lain sedikit pun juga dari ayat Al-Qur'an. Ini bukan dhaif tapi maudhu. Di sini saya terangkan bahwa salah seorang rawinya dikatakan oleh para imam ahli hadis sebagai pendusta, pembohong dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kemudian saya membawakan ketika hadis-hadis di atas dari semua jalannya dhaif, bahkan hadis terakhir maudhu, maka jelas tidak bisa dijadikan sebagai dalil larangan membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas dan orang junub. Bahkan telah datang sejumlah dalil yang membolehkannya. Dalil pertama saya bawakan. Apabila tidak ada satupun dalil yang sah, sahih atau hasan, yang melarang perempuan haid dan nifas dan orang junub membaca Al-Quran, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Tentang apa? Tentang perintah dan keutamaan membaca Al-Quran secara mutlak, termasuk perempuan haid, nifas dan orang junub. Yani apabila tidak tegak dalil yang melarang, maka ia kembali kepada hukum asal, bolehnya membaca Al-Quran bagi siapa saja. Hatta orang kafirin. Boleh membaca Al-Quran. Yani al-bara'atu al-asliyah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, saya bawakan hadis Aisyah yang kita baca tadi. Ya. Dijelaskan di sini. Dalil ketiga, hadis Aisyah lagi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Ini dia. Ya. Kemudian saya menjelaskan bagaimana cara dalilnya, berdalil dengannya. Kemudian dalil keempat tadi dibawakan oleh Imam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Heraklius. Ya. Dalil kelima perkataan Ibnu Abbas tadi.
Kemudian saya mengatakan, jika engkau berkata, bukankah telah datang hadis bahwa Nabi SAW tidak membaca Al-Quran ketika janabah? Saya jawab, hadis yang dimaksud ialah hadis Ali bin Abi Thalib dengan lafaz, Inna Rasulullah SAW kana yakhruju minal khala'i fayuqri'una al-Qur'ana wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa lam yakun yahjubuhu aw qala yahjizuhu anil Qur'ani syai'in laysal janabata. Ini kelengkapan lafaznya. Sini saya katakan dhaif, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, banyak sekali saya bawakan di sini. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW keluar dari tempat buang air, buang hajat, WC, toilet. Lalu beliau membacakan Al-Quran kepada kami. Dan tidak diterangkan di sini bahwa beliau wudu. Kemudian makan daging bersama kami. Dan tidak ada sesuatu pun juga yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran selain janabah. Hadis ini dikeluarkan fulan, panjang sekali. Dengan sanadnya ini dan seterusnya. Lalu saya katakan hadis ini telah disahihkan oleh Tirmidzi, kemudian Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, dan Al-Zahabi, dan Ibnu Sakan, kemudian Abdul Haq, kemudian Al-Baghawi, dan Syekhul Imam Ahmad Muhammad Syakir. Ini para imam yang mensahkannya. Kemudian saya mengatakan dan telah didoifkan. Nah, ini kita harus tegak dengan keadilan, tidak boleh menyembunyikan. Walaupun kita berpaham hadis ini dhaif, dan saya berpaham hadis ini dhaif, dan saya berpaham dari dulu sejak puluhan tahun yang lalu. Ini saya tulis sudah lama sekali, bahwa boleh, tidak ada halangan bagi perempuan haid dan wanita nifas serta orang junub membaca Al-Quran, memegang mushaf, membaca Al-Quran, tinggal dan diam di masjid. Tidak ada halangan. Saya tuangkan semuanya di sini. Antum bisa membacanya sebagai perbandingan. Saya jelaskan. Dan telah didoifkan oleh jamaah ahli hadis. Kemudian saya beri catatan, dan inilah yang benar insyaAllah. Di antaranya oleh Syu'bah, yakni Syu'bah bin Hajjaj. Kemudian oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad, dan Bukhari, dan Al-Baihaqi, dan Al-Munziri, dan Imam An-Nawawi, dan Al-Khattabi, dan Syekhul Imam Al-Albani. Ini berbeda antara Syekhul Imam Ahmad Muhammad Syakir dan Syekhul Imam Al-Albani. Ini dua-duanya imam pada abad 14 dan 15 Hijriyah. Ini berbeda. Yang satu mensahihkan, yang lain mendoifkan. Nah, kemudian saya terangkan bagaimana, kenapa hadis ini dilemahkan oleh mereka dan disahihkan oleh mereka. Asy-Syafi'i mengatakan ahli hadis tidak mensabitkannya. Mensabitkan itu menguatkannya. Yani ahli hadis tidak menguatkan riwayat Abdullah bin Salimah. Ini adalah salah seorang rawinya. Karena Amr bin Murrah. Ini riwayat dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salimah. Yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Salimah sesudah Abdullah bin Salimah tua dan berubah hafalannya. Demikian telah diterangkan oleh para imam yang saya sebutkan tadi. Ini berbeda dalam menetapkan Abdullah bin Salimah. Mereka yang mensahihkan mengatakan riwayatnya sah. Mereka yang mendhaifkan tidak, karena Amr bin Murrah menerima hadis ini dari Abdullah bin Salimah setelah Abdullah bin Salimah tua dan berubah hafalan dan ingatannya. Itu cara. Maka itu Al-Hafiz mengatakan sebagian mendhaifkan karena sebagian rawinya, yaitu Abdullah bin Salimah. Ya, itu. Saya memilih pendapat yang melemahkan hadis ini. Taruhlah hadis ini sah.
Oleh karena itu hadis ini, saya mengatakan, oleh karena itu hadis ini, kalau kita mengikuti kaidah-kaidah ilmu hadis, maka tidak ragu lagi tentang kelemahannya dengan sebab di atas tadi. Itu Abdullah bin Salimah ketika meriwayatkan hadis ini telah tua dan berubah hafalannya. Maka bagaimana mungkin hadis ini sahih atau hasan? Selain kelemahan di atas, ini saya mengatakan, hadis ini juga tidak bisa dijadikan dalil larangan bagi orang junub dan perempuan haid atau nifas membaca Al-Quran. Mengapa? Karena semata-mata Nabi SAW tidak membacanya dalam keadaan beliau junub, tidak berarti beliau melarangnya. Mana larangan dari Nabi? Kecuali jika ada larangan yang tegas dari beliau. Ini kalau kita katakan bahwa hadis Abdullah bin Salimah sah. Apalagi hadis dhaif, tentu lebih tidak mungkin lagi dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Wah, ini saya membantah keterangan Al-Hafidh yang menyatakan bahwa ini bisa dijadikan hujjah. Dan beliau mengatakan hasan, tidak sampai sahih. Kemudian saya mengatakan meskipun demikian, tetap saja. Nah, ini perlu antum perhatikan. Meskipun demikian, tetap saja menyebut nama Allah atau membaca Al-Quran dalam keadaan suci, berwudu lebih utama. Yakni hukumnya sunnah, mustahab. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis sahih. Ini saya bawakan hadisnya. An Muhajir ibn Kunful annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهر أو قال على طهارة. Dari Muhajir bin Kunful bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, bukan sedang di toilet. Berarti yang terlarang menyebut nama Allah saat, ketika sedang buang hajat, kecil atau besar. Adapun semata-mata di kamar mandi dan di situ ada toiletnya, lalu orang memberi salam kepada kita, tidak ada halangan kita menjawab Waalaikumsalam. Jadi Nabi SAW sedang buang hajat. Antum perhatikan lafaznya. Annahu atan Nabiya SAW wa huwa yabul. Wa huwa yabul, sedang kencing, sedang buang air kecil. Lalu ia memberi salam kepada beliau, akan tetapi beliau tidak menjawab salamnya sampai beliau berwudu. Kemudian beliau beralasan dan bersabda, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah berzikir kecuali dalam keadaan suci berwudu. Ini hadis sahih, saya sahihkan di Sunan Abi Daud dan lain-lain. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa menyebut nama Allah, berzikir, berselawat, bersemuanya seperti membaca ini dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu suci lebih utama. Hanya afdaliyah lebih utama. Namun apabila kita dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, seperti junub atau wanita haid dan nifas, maka tidak ada halangan. Seluruh dalil yang dijadikan dalil tidak ada yang sah. Al-Hafiz mengatakan seluruh jalan hadis yang langsung Nabi SAW melarang, tidak boleh bagi wanita haid dan orang junub membaca sedikit saja ayat Quran. Hadisnya dhaif seluruh jalannya. Yang mengatakan Al-Hafiz. Ini kaum muqallidin dan muta'assib madhabiyah harus sadar. Ini kejujuran ahli hadis, kejujuran ulama. Ya, begitu. Satu-satunya hadis yang bisa dijadikan hujjah dan itu masih dibicarakan adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu tadi berselisih para ulama. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Bahkan kalau kita banding-bandingkan, coba banding-bandingkan,
maka umumnya pembesar imam melemahkannya. Umumnya pembesar para ulama melemahkannya. Ada siapa saja yang melemahkannya? Banyak gitu ya. Ada Syu'bah, ada Asy-Syafi'i, ada Ahmad, ada Bukhari. Ini semua para a'immatul hadis. Ada Al-Baihaqi, ada Al-Mundhiri, ada An-Nawawi, ada Al-Khattabi, dan ahli hadis pada abad ini, Al-Syekh Al-Albani. Yang mendhaifkan, yang mensahihkan At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, ini para imam juga. Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, Ibnu Sakan, Abdul Haq Al-Baghawi, dan Syekhul Imam Ahmad Muhammad Syakir. Al-Hafiz mengambil jalan tengah, ya hasan aja hadis ini. Tetapi bisakah dijadikan hujjah? Fihi nazar, kata Al-Hafiz, ini nazar. Bisa dibantah. Itu apa? Semata-mata Nabi SAW tidak mengerjakannya, tidak menunjukkan haram. Sampai ada ketegasan larangan dari Nabi SAW. Ini kita berjalan sesuai dengan perjalanan kaidah-kaidah qawaidut tahdits atau sinaatul hadisiyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah dan usul fiqh. Maka nampak bagi saya bahwa madhab yang melemahkan hadis ini para imam lebih kuat, kalau tidak mau dikatakan sangat kuat. Dan madhab para imam yang mengatakan bahwa boleh bagi wanita haid dan nifas serta orang junub memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, tinggal di masjid, sangat kuat hujjahnya. Saya tuangkan di sini. Silakan sebagai perbandingan, kalau antum mau, tidak dipaksa membacanya. Iya, Suhail, lanjutin. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah, babu al-istihadah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أظهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قرها فاغسل عنك الدم وصلي. Iya. Babul istihadah. Bab istihadah. Istihadah bukan haid dan ia penyakit. Oleh karena itu wanita istihadah tidak ada halangan bagi dia untuk salat, untuk i'tikaf, untuk berhubungan suami istri. Karena istihadah bukan haid. Ini maksudnya. Al-Imam meriwayatkan dari Syekhnya yang rawinya sudah dikenal, ma'ruf, ya, sampai kepada Aisyah, annaha qalat, bahwa ia berkata, qalat Fatimah bintu Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaysh pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la adhuru. Aku wanita yang istihadah dan tidak pernah suci." Ini kita ketahui karena hadis ini sudah dibawakan oleh Al-Imam di nomor hadis 228. Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhuru." Wahai Rasulullah, sungguh saya ini seorang wanita yang selalu istihadah,
dan tidak pernah bersih, darah keluar terus. Ya? Apa ada'us salat? Apakah saya harus meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni menjawab pertanyaan Fatimah, inna dzalika irqun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah irqun, penyakit. Walaysa bil haidati, bukan haid. Nah, ini wanita harus membedakan apabila dia terkena penyakit istihadah dan darah keluar terus. Dia membedakan darah haid dengan darah istihadah. Jika tidak mampu membedakannya dan darah keluar terus, maka setiap bulan sesuai dengan kebiasaan dia, berapa lama dia berhaid? 6-7 hari, maka 6 atau 7 hari dia tetapkan sebagai hari-hari haid. Setelah itu adalah hari-hari istihadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada Fatimah, fa idza aqbalatil haidatu fatruki as-salata. Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah salat. Tidak boleh salat. Ini menunjukkan bahwa dapat dibedakan antara darah haid dan istihadah. Tentu wanita atau perempuan lebih tahu. Fa idza dhahaba qadruha, maka apabila telah selesai masanya, masa haidmu selesai, waktu haidmu sudah selesai, fagsili ankid dama wa salli. Cucilah darah itu darimu, darah haid itu, dan salatlah. Apakah boleh salat sebelum mandi? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah mandi dan cuci darah haidmu itu. Setelah selesai, salat. Ya, ini kita ketahui dari riwayat lain. Perintah untuk mandi. Hadis ini sudah dibawakan oleh Al-Imam di nomor 228 dan di situ ada tambahan yang mausul dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tawadda'i likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu." Kemudian berwudulah setiap kali engkau akan mendirikan salat. Yani bagi wanita istihadah diperintah untuk berwudu setiap kali akan salat wajib. Sampai datang waktu haid. Waktu haid. Di nomor 228. Di nomor 306 yang kita baca ini tidak dibawakan. Ini faedah lafaz thumma tawadda'i likulli salatin. Oleh karena itu Al-Hafiz mengatakan faksiri ankid dama wa salli ay ba'dal iktisali kama sayati at-tasrihu bihi fi bab idza hadat fi syahri thalatha hiyat, ya. Nanti akan ada babnya. Jadi faksiri ankid dama wa salli ay ba'dal iktisal. Cucilah darah darimu itu, darah haidmu itu, dan salatlah tentu sesudah mandi.
sesudah mandi. Ya. Dan berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi wanita yang istihadah hendaklah ia wudu setiap kali akan salat wajib. Setiap kali akan salat wajib. Dan ada pembicaraan tersendiri tentang istihadah di dalam hadis-hadis yang lain. Ya, saya sudah membawakan sebagian hadisnya di kitab Al-Masail, yakni dibolehkannya ia menjamak suatu waktu salatnya. Silakan Suhail, lanjutin. Babu ghasli damil mahidhi. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أسباق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضه على سائره ثم تصلي فيه. أسباق هو ابن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري ثقة. ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد. Terus satu hadis lagi ya? Babu i'takafal dua hadis ya. Pada bab yang ke-9, hadis 307 dan 308, Al-Imam memberikan judul bab lebih khusus dari judul bab yang beliau berikan di Kitabul Wudu. Itu bab ke 63 dengan judul Ghuslud Dam. Sekarang beliau memberikan judul bab Ghusli Damil Mahid, bab mencuci darah haid. Tutup kalau nguap tutup. Kalau nguap perintah Nabi tutup. Karena dalam sebagian riwayat syaitan bisa masuk. Kalau kita syaitan ketawa. Banyak hadisnya tentang nguap dan lawannya apa? Bersin. Bersin dicintai Allah. Nguap tidak disukai Allah. Dalam Kitabul Wudu kita pernah membahas itu secara umum mencuci darah, dan itu ada pembahasan tentang apakah darah secara umum najis atau darah yang khusus. Saya sudah bahas panjang lebar. Yang hak insyaallah taala darah yang khusus, yaitu darah haid. Adapun selain dari darah haid tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Darah haid masuk darah nifas. Di sini Al-Imam memberikan judul mencuci darah haid. Darah haid najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya. Jadi ada hadis yang sebelumnya.
Fagsili ankid dama. Fagsili ankid dama menunjukkan bahwa darah haid najis. Dan hadis 307 dan 308. Hadis 307 adalah hadis Asma binti Abi Bakrin annaha qalat. Adapun rawi hadis ini ma'ruf, ya, sudah dikenal dan sudah berulang-ulang dijelaskan. Qalat sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-damu min al-haidati kaifa tasna'u. Asma mengatakan ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apabila salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid, lalu apa yang harus ia perbuat? Kaifa tasna'u? Kaifa tasna'u? Apa yang harus ia perbuat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza asaba thawba ihda kunna ad-damu min al-haidati faltaqrushu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Apabila pakaian salah seorang kamu terkena darah haid, maka hendaklah dia membersihkannya, menggosoknya. Kemudian hendaklah ia mencucinya dengan air. Kemudian setelah selesai dibersihkan, maka boleh ia salat memakai pakaian itu. Boleh. Menunjukkan dahulu, mungkin di awal-awal Islam, minim mereka. Mungkin hanya punya satu pakaian, dua pakaian. Ya, di awal-awal Islam ketika beliau hijrah. Kemudian Rabbuna memberikan kekayaan kepada hambanya dan Rasulnya yang mulia bersama para sahabat. Dengan cara apa? Dengan cara al-futuh, kemenangan-kemenangan. Dari peperangan-peperangan besar mendapat harta rampasan perang. Karena jihad perang itu tidak seperti dikatakan oleh orang-orang kufar, menyusahkan, enggak. Bermanfaat besar. Akan terjadi perubahan. Dahulu di sini di Indonesia, kalau tidak terjadi peperangan-peperangan, walaupun kalah puluhan ribu mati, bagaimana bisa merdeka? Bagaimana dahulu kaum muslimin merebut kembali Baitul Maqdis, Palestina, dari kekuasaan kaum salib? Sepanjang 1 abad. Perang terus. Berapa nyawa yang mati. Sampai pada puncaknya. Hampir 1 abad berjalan. Dapat direbut kembali Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan-kemenangan kaya. Maka sebagian wanita mempunyai pakaian untuk haid tersendiri. Kalau sekarang kita mudah, ada pembalut dan lain sebagainya.
Ya, begitu juga ketika di awal-awal Islam tidak ada uang, ekonomi minim. Ya, Nabi SAW melarang orang berhutang. Bahkan beliau tidak mau mensolatkan orang yang mati yang meninggalkan hutang sampai ada yang jamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan, kemenangan kepada beliau, maka beliau mengatakan, siapa yang meninggalkan hutang, saya jamin. Dijamin. Awalnya Rasulullah SAW. Dan dia orang tidak mampu membayarnya. Karena itu salah satu bagian zakat adalah untuk membayar hutang orang yang terlibat hutang. Awalnya Rasulullah tidak mau mensolatkan orang. Jangan sembarangan mengutang. Ini pelajaran berharga bagi pemerintahan. Ketika ekonomi sempit, susah, masyarakat susah, minim penghasilannya, jangan berhutang. Begitu Nabi yang mulia mengajarkannya. Jangan hutang untuk apapun juga. Jalani yang ada. Sampai ekonomi dan pendapatan masyarakat meningkat. Begitu pemerintahan. Lihat Nabi SAW mengatur pemerintahan itu. Cakep. Ini wahyu. Ketika minim, lihat ya Rasulullah, kalau salah seorang kami pakaiannya terkena haid, apa yang harus dia lakukan? Menunjukkan bahwa minim pakaiannya. Bahkan ini hadis yang kedua kan, ya dia. Dia akan ada hadisnya ya. Ini hadis nomor 312. Aisyah mengatakan, "Maka li ihdana illa thawbun wahidun tahidu fihi." Kami tidak punya kecuali satu pakaian. Ini di awal Islam, minim. Setelah di akhir Islam, kemenangan-kemenangan, maka mereka mempunyai pakaian khusus untuk haid. Itu di hadis 298, perkataan Maimunah. Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin idh hittu fansalaltu fa'akhadtu thiyaba haidati. Tatkala aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di satu selimut, tiba-tiba aku haid. Lalu aku secara diam-diam turun dari tempat tidur. Fa'akhadtu thiyaba haidati. Lalu aku memakai pakaian khusus haid. Berarti sudah ada pakaian-pakaian, sudah maju, sudah tumbuh perekonomian. Ini perkataan Aisyah tidak bertentangan karena ia terjadi di awal Islam. Yaitu hadis ke-312. Maka li ihdana illa thawbun wahidun. Tidak ada bagi salah seorang dari kami kecuali satu pakaian. Tahidu fihi, dia berhaid di situ. Dan seterusnya nanti akan kita bahas. Minim sekali. Nah, Nabi SAW ini siasah syar'iyyah melarang para sahabat hutang. Sampai beliau tidak mau mensolatkan orang yang hutang yang tidak sanggup bayar. Para sahabat
menjaga jangan sampai hutang. Ini pelajaran bagi pemerintahan. Jangan berhutang ketika ekonomi minim. Dan dilihat dari pendapatan masyarakat masih minim. Miskin orang. Jangan hutang buat ini, buat itu, buat ini. Jangan. Justru diadakan peningkatan perekonomian. Untuk apa? Kemaslahatan masyarakat agar tidak ada yang miskin. Saya sudah pernah jelaskan dari hadis yang lain. Ingat kisah ketika beberapa orang datang kepada Nabi SAW dengan pakaian yang minim, kesian, miskin. Dan Nabi selalu akan menghilangkan kemiskinan dan kefakiran. Itu yang pertama buat masyarakat. Supaya tumbuh dia. Diberikan uang. Bukan disuapin. Diberikan uang. Supaya tumbuh. Ada yang bisa berdagang, ada yang bisa ini. Nabi perintahkan para sahabat bersedekah. Nah, ada orang-orang miskin datang siang. Maka pemerintahan harus seperti itu. Agar tidak ada kefakiran dan kemiskinan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan para Rasulullah kaya. Beruang semua rata-rata para sahabat. Pemerintah kuat ekonominya. Maka Nabi katakan, barang siapa yang meninggalkan hutang, aku yang jamin. Barang siapa yang meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Selesai. Pemerintah jamin. Kalau sudah kuat. Awalnya di awal Islam tidak kuat. Antum lihatin. Aisyah mengatakan kami tidak punya kecuali satu pakaian. Barangkali kita harus banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pakaian yang banyak. Istri-istri kita pakaian yang banyak, berlebihan lagi. Dan kita harus banyak belajar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini Islam. Dia mengatur orang per orang, dia mengatur masyarakat kecil, keluarga, dia mengatur daulah pemerintahan dengan sebaik-baik pengaturan. Dan dia mengatur sistem perekonomian yang luar biasa. Kapan-kapan akan saya bacakan kepada antum. Dan saya ada kitab nulis ekonomi Islam. Ya, juga hadis yang kedua, ya, Syekh dari Bukhari, ya. Siapa? Asbag bin Ibn Faraj. Bin Faraj. Roknya fathah, nggak boleh kasroh. Kalau kasroh, farji, nggak bagus. Faraj. Al-Faqih Al-Misri, Al-Faqih. Juga Ibn Wahbin, yakni Abdullah bin Wahab, orang Mesir juga. Al-Faqih juga. Jadi muhaddis Al-Faqih. Demikian juga Amr bin Harith. Adapun Abdurrahman bin Qasim haddatsahu, dia menceritakan kepada Amr an abihi an Aisyah, ini orang Madinah. 3 orang Mesir, 3 orang Madinah. An Aisyah qalat kanat ihdana tahidu thumma taqrisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataksiluhu wa tandahu ala sairihi
thumma tusalli fihi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adalah salah seorang dari kami di sini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya berhaid, ya, thumma taqrisud dama min thawbiha, kemudian ia menggosok, membersihkan darah haid dari pakaiannya, inda tuhariha, ketika ia bersih dari haid, Jadi dia pakai pakaian itu saja dan kena darah haid, ya biarkan saja sampai suci dari haid, baru dia bersihkan. Fataksiluhu, lalu ia mencucinya juga, watandahu, yakni juga maksud mencuci, ala sairihi, atas semuanya, ya. Thumma tusalli fihi, kemudian ia salat memakai pakaian tersebut. Jadi darah haid dibersihkan, dicuci. Saya kejadian di Aisyah ini diceritakan oleh Aisyah, barangkali pakaiannya minim, ketika haid ya terkena pakaiannya, lalu dia biarkan sampai ia bersih dari haid, kemudian dibersihkan darah haidnya dan dicuci bersih, ya sekalian tentu pakaiannya. Lalu dia sholat memakai pakaian tersebut. Barangkali ini ikhwan, untuk pertemuan yang akan datang, libur sampai nanti diberitahukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.